Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan mereview sebuah vacuum cleaner dari Handiver yang katanya tidak menggunakan kabel, yang menggunakan baterai ya di sini. Nah, di sini bisa digunakan untuk membersihkan rumah dan membersihkan mobil. Nah, sekarang kita unboxing terlebih dahulu. Di dalamnya kita dapat apa saja. Nah, di sini dapat penyambungnya. Nah, ini bahannya dari plastik ya. Dapat dua. Bahannya dari plastik di sini, nanti bisa disambungkan seperti ini, jadi bisa panjang dan pendek nanti. Di sini juga ada selang yang bisa ditarik. Lalu untuk sikatnya katanya dapat 5. Sekarang kita hitung ya. Ini ada 2 sikatnya. Ini juga termasuk enggak ya? Ini untuk di rumah, untuk lantai. Di sini ada rollernya, jadi gampang untuk mendorongnya. Dan di sini ada sikat halusnya. Dan nanti kotorannya masuk lewat sini ya. Nah, ini untuk mesinnya sendiri. Dan ada lagi ini sikatnya. Berarti total untuk sikatnya ada 4. Ini ada kabel chargernya, jadi tanpa kepala ya. Nah, ini nanti ada indikator LED-nya. Lalu di dalamnya ada stiker. Kita dikasih stiker guys. Lalu buku manualnya juga ya di sini. Berarti kita dapat 4 sikat ya, bukan 5 sikat, tetapi di sini kita dapat 4 sikat, 4 macam sikat. Nah, jadi ini adalah yang kita dapat saat kita beli vacuum cleaner Handiver ya. Jadi saya beli ini dengan harga 180 ribuan. Saat itu ada flash sale dan saya langsung check out untuk mereview vacuum cleaner dari Handiver ya. Nah, untuk filternya ini kita bisa buka dengan memutar bagian mesinnya ini ya. Kita putar seperti ini, lalu kita bisa lepas atau bersihkan filternya nanti. Nah, bentuk filternya seperti ini. Katanya filternya sudah berkualifikasi HEPA. Untuk bagian mesinnya ini cukup lumayan berat ya. Kalau dipegang seperti ini nggak ringan sama sekali. Dan ini untuk tombol power on off-nya. Dan ini untuk lubang, untuk bisa kita pakai untuk disikatnya langsung. Misalkan langsung seperti ini. Kalau seperti ini kita bisa gunakan di mobil ya, tanpa sambungan. Nah, kalau menggunakan sambungan kita bisa gunakan untuk menyapu rumah dengan menggunakan sikatnya yang ini. Nah, nanti kita akan coba, kita tes, kita gunakan saat di rumah dan saat di mobil ya. Nah, kita sekarang coba kita nyalakan. Untuk bunyinya cukup berisik ya kalau menurut saya, jadi cukup lumayan kencang. Kalau dengan bunyi yang berisik itu seharusnya untuk sedotannya kuat ya. Nah, ini bisa kita putar-putar ya, jadi kalau misalkan kita putar seperti ini dia juga bisa mengikuti ya arah sikatnya. Nah, sekarang kita coba. Di sini ada beberapa helai rambut, apakah bisa tersedot ya. Dan ini adalah hasil dari rambut yang tersedot ya. Dia masuk ke sini dan dia tersangkut di sini. Jadi nanti kalau misalkan nanti di sini sudah penuh atau ingin dibersihkan, kita tinggal buka saja seperti ini tadi ya. Diputar, lalu kita ambil filternya dan kita bersihkan di dalamnya. Nah, sekarang kita coba di dalam mobil ya. Kita coba untuk menyedot debu yang ada di karpet ini ya. Kita nyalakan. Cuma kalau misalkan kita angkat gini, karpetnya juga ikut terangkat ya. Jadi untuk sedotannya cukup kuat. Nah, ini sikat yang saya gunakan, sikatnya yang seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk yang pojok-pojok kita bisa ganti dengan pakai yang ini ya. Nah, kita bisa sedot untuk yang pojok-pojok sebelah sini. Enaknya bisa masuk sampai
ke dalam-dalam ya kalau menggunakan hand lever ini, karena kecil dia bisa digunakan sampai masuk-masuk ke dalam seperti ini, jadi hingga bagian sampai sudut-sudut bisa tercapai. Dan bisa dilihat ini kotorannya yang didapat, ini sebenarnya belum sepenuhnya ya, karena belum bersih, belum cukup lama saya menyedotnya, cuma yang didapat sudah sebanyak ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada indikatornya ya. Nah, sekarang coba kita tancapkan, dia berubah warna atau tidak ya. Nah, ini untuk lubang chargernya ya. Kita masukkan di sini dan kita lihat apakah indikator dari kepala chargernya berubah, dan ternyata berubah ya, dia berubah merah. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan sudah penuh, dia akan berubah ke warna hijau ya berarti. Dan saran saya ini jangan dilepas kalau misalkan di dalamnya belum penuh ya. Karena kalau dilihat dari penguncinya sendiri ini gampang rusak, gampang patah, atau istilahnya nah, kalau orang Jawa itu bilangnya lecek ya, atau bisa dibilang rapuh lah penguncinya ini. Jadi kalau menurut saya kalau emang belum benar-benar penuh dan sedotannya masih bisa maksimal ya, ininya jangan dibersihkan dulu biar kita tidak sering lepas dari pembersihnya ini, biar awet ya. Tidak bisa diharapkan karena emang harga vacuum cleanernya kan juga murah, harganya di bawah 200.000 ya. Vacuum cleaner hand lever ini hanya memiliki tipe warna varian putih saja, tidak ada warna varian lainnya. Dan yang menarik dari vacuum cleaner hand lever ini, di saluran masuk debunya ini ada tutupnya ya, jadi ketika tidak dipasang sikat atau sambungan sikatnya, kotorannya ini tidak akan keluar dari lubang masuknya sini. Nah, bisa dilihat di dalamnya sudah ada kotoran. Kalau misalkan kita jatuhkan, kotorannya tidak akan ikut turun ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu untuk berat bersih dari vacuum cleaner hand lever ini sekitar 500 gram dan pegangannya sangat nyaman kalau misalkan dipegang. Nah, sayangnya banyak yang mereview bahwa vacuum cleaner ini hanya bisa bertahan sekitar 10-15 menit. Kemudian vacuum cleaner ini akan mati karena kehabisan baterainya. Dan proses casnya pun cukup lama di sini, sekitar 5 jam sampai 6 jam untuk proses chargernya. Jadi bagi teman-teman, kalau saran saya jangan digunakan sampai kondisi baterainya habis ya. Kalau misalkan kita gunakan sampai kondisi baterainya habis, bisa merusak baterainya dan otomatis motor di dalam vacuum cleanernya pun juga panas ya. Meskipun di sini sudah ada lubang udara untuk mengeluarkan udara panas yang dihasilkan dari motor vacuum cleanernya. Jadi seperti itu untuk review dan unboxing kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.